Dan dengan kondisi yang amat sangat chaos tersebut, diketahui bahwa orang-orang yang pada waktu itu masih berjuang bertahan hidup pada akhirnya satu persatu pun mulai menyerah dan banyak sekali orang-orang yang akhirnya tumbang. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Wow, udah semangat banget nih malam hari ini kembali menghadirkan Huri Ngoceh ke teman-teman semuanya. Gimana? Satu minggu kita bekerja dan hari ini adalah kembali lagi di hari pertama kita bekerja. Artinya itu juga hari adanya sesi Huri Ngoceh. Maka di malam Senin kali ini Huri akan membawakan sebuah segmen baru nih, yaitu tentang bencana-bencana alam yang terjadi di dunia. Nah, untuk membuka segmen baru tentang bencana alam yang terjadi di dunia, Huri akan mengisahkan salah satu banjir terbesar yang terjadi dalam 3 periode di kawasan Tiongkok, China, yang mana banjir ini terjadi di tahun 1800-an sampai di awal tahun 1900-an. So, biar nggak usah terlalu lama, jangan lupa untuk siapin cemilan dan minumannya. Kita mulai ke ceritanya yuk. Banjir Huanghe atau banjir Sungai Kuning adalah banjir yang terjadi selama 3 periode berturut-turut di kawasan Cina, yang mana banjir ini terjadi pada tahun 1881, kemudian banjir kedua terjadi pada tahun 1931, dan dilanjutkan lagi banjir ketiga pada tahun 1938. Banjir ini dinyatakan sebagai banjir terdahsyat yang terjadi dalam sejarah Tiongkok. Yang mana teman-teman, ternyata Sungai Kuning ini atau Sungai Huanghe ini merupakan sungai terpanjang kedua di kawasan Tiongkok, China sampai hari ini gitu ya teman-teman. Dan ketiga banjir yang terjadi karena meluapnya Sungai Kuning atau Huanghe ini dicatat sebagai salah satu banjir yang paling mematikan di dunia dengan membawa banyak sekali korban yang hitungannya udah sampai ke jutaan orang. Oke, kita akan menceritakan sedikit sebenarnya Sungai Huanghe itu sungai apa sih, Hur? Nah, Sungai Huanghe adalah salah satu sungai yang paling panjang yang ada di Tiongkok, yang mana ia menduduki peringkat kedua. Panjang dari sungai ini tercatat lebih dari 3.300 mil atau sekitar 5.400 km. Sungai Huanghe dinyatakan sebagai sungai utama yang diberdayakan oleh orang-orang di kawasan Tiongkok Utara. Ia berhulu mulai dari pegunungan Kunlun di daerah Qinghai sampai kepada bermuara di Bohai atau Teluk Cilin, yang mana dinamakan juga sebagai Teluk Laut Kuning. Ia dinamakan sebagai Sungai Kuning karena banyaknya endapan yang ada di dasar sungai tersebut, sehingga dari atas seakan-akan warna yang ada di sana itu adalah warna kuning. Diketahui bahwa kawasan hilir dari Sungai Huanghe ini adalah kawasan yang cukup banyak endapan lumpurnya, dan juga seiring perjalanan dari sungai tadi itu ya, mulai dari hulu ke hilirnya, kawasan-kawasan yang dilintasi oleh sungai ini itu kebanyakan adalah dataran yang tidak tinggi, jadi ya dataran rata gitu aja teman-teman, yang mana kondisi geografis inilah menjadi salah satu pemicu lokasi yang berada di kawasan Sungai Huanghe ini amat sangat rawan banjir. Dan diketahui sejak abad kedua sebelum Masehi, Sungai Huanghe ini telah banjir sebanyak 1.500 kali dan mengakibatkan jutaan korban jiwa yang bahkan sejarah yang aku baca pun nggak mencatat gitu teman-teman sebanyak apa korban jiwa dari Sungai Huanghe ini. Sungai utama yang ya diberdayakan juga oleh masyarakat ternyata menjadi malapetaka buat orang-orang yang ada di sekitarnya yang memberdayakan sungai tersebut juga. Kita akan bedah ketiga banjir terbesar yang bisa aku temukan dalam sejarah Sungai Huanghe ini, yaitu banjir di tahun 1887, di tahun 1931 dan 1938. Kita akan mulai ke banjir yang pertama, yaitu di tahun 1887. Diketahui pada tahun 1887 itu kawasan yang dilintasi oleh Sungai Huanghe ini sudah diberikan pembatas. Jadi kayak ada tembok atau mungkin apa ya, bendungan gitu ya, yang akan melindungi
orang-orang di sekitar Sungai Wanghe ini dari kemungkinan adanya banjir. Namun, beberapa hari sebelum terjadinya banjir yang amat besar di tahun 1887 ini, curah hujan pada waktu itu amat sangat tinggi, di mana diketahui selama berhari-hari hujan tidak kunjung reda hingga membuat volume air yang ada di Sungai Wanghe ini naik dengan signifikan. Naiklah terus tuh volume air di Sungai Wanghe pada waktu itu. Sampai diketahui beberapa hari setelah hujan turun lebat, air yang ada di Sungai Wanghe itu udah kayak hampir rata sama bendungan yang dibuat oleh warga pada waktu itu. Dengan curah hujan yang sangat tinggi inilah, tepat pada tanggal 27 September tahun 1887, bendungan Sungai Wanghe tidak bisa lagi menahan kapasitas air yang dimilikinya. Maka di hari tersebut sebuah badai banjir besar, air bah gitu ya teman-teman, yang meluap dari Sungai Wanghe terjadi dengan sangat cepat. Banjir yang terjadi pada waktu itu memang seperti tidak bisa dikendalikan teman-teman, karena ternyata puluhan tahun kemudian gitu ya diketahui bahwa tanggul atau mungkin bendungan yang dibuat tadi itu ternyata 23 meter lebih tinggi dibandingkan tanah yang dihuni oleh orang-orang yang berada di sekitar Sungai Wanghe. Sehingga ketika debit air itu melebihi batas dari tanggul yang dibuat, otomatis pasti gitu ya, itu akan membuat lingkungan di sekitarnya juga terendam banjir. Dan diketahui juga pada tahun 1887 itu bukan hanya debit air yang melebihi kapasitas, tapi terjadinya retakan-retakan dan juga kerusakan-kerusakan di daerah tanggul sehingga membuat kawasan pada saat itu amat sangat carut-marut, dan air bah yang sudah ditanggulangi dan diantisipasi itu tetap masuk ke wilayah warga di tahun 1987 itu. Tapi ternyata itu bukan puncaknya teman-teman. Sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 28 September tahun 1887, banjir yang awalnya sudah menenggelamkan kawasan sekitar Wanghe di tanggal 28-nya diketahui melebar sampai ke 300 desa di kawasan Sungai Wanghe. 300 desa, 11 kota, dan jutaan warga pada waktu itu terimbas dari adanya air bah yang datang di tanggal 28 September tahun 1887. Di tanggal 28 September inilah air bah yang sangat mengerikan itu masuk ke rumah-rumah warga Cina pada waktu itu. Diketahui bahwa pemukiman warga, lahan, bangunan pemerintahan, bangunan negara, dan seluruh hal yang ada di kawasan Sungai Wanghe pada waktu itu rata dengan air. Jadi ini tuh bukan tsunami ya teman-teman, ini banjir dari sebuah sungai terpanjang kedua di sebuah kawasan daratan gitu ya teman-teman. Dan kalau digambarkan dalam beberapa artikel yang aku baca adalah banjir yang terjadi pada waktu itu seperti air bah yang keluar secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Bisa dibayangkan ya tahun 1887 di mana mungkin pada waktu itu listrik nggak kayak sekarang yang kalau malam ya gelap gulita, datang banjir yang sehoror itu gitu teman-teman. Sampai kemudian diketahui bahwa hampir 2 juta orang pada waktu itu menghilang, dan pencarian terus-menerus dilakukan sampai kemudian diketahui bahwa sekitar 1,3 juta dipastikan meninggal dunia, dan sisanya bahkan sampai hari ini belum bisa ditemukan. Dilansir dari beberapa media yang menelisik ulang mengenai kejadian di tahun 1887 itu, dinyatakan bahwa hampir 2 juta orang yang menjadi korban selamat gitu ya, luka-luka dan lain sebagainya, yang dia nggak meninggal atau menghilang itu menjadi tunawisma, menjadi gelandangan, dan kehilangan semua harta benda yang mereka miliki. Iyalah, 2 juta orang menghilang, 2 juta orang lagi kehilangan apapun yang dia miliki selain badannya dia gitu. Dan kondisi ini berlangsung cukup lama teman-teman, di mana diketahui tim SAR juga pada waktu itu kesulitan untuk bisa menjangkau
korban-korban yang masih memungkinkan untuk selamat gitu. Sehingga dengan adanya akses yang cukup terbatas untuk melakukan evakuasi dan juga bantuan, maka diketahui banyak sekali orang-orang yang akhirnya meninggal karena kelaparan, kekurangan gizi, dan virus-virus mematikan yang terjadi di sana. Diketahui bahwa banyak sekali yang meninggal karena tipes dan juga disentri karena kondisi lingkungan yang sangat tidak memungkinkan untuk ditinggali. Sehingga sejarah mencatat setidaknya minimal 2 juta orang meninggal karena adanya banjir dari Sungai Wanghe di tahun 1887 ini. Sampai kemudian di sebuah artikel gitu ya yang diterbitkan, banjir Sungai Wanghe yang terjadi di tahun 1847 ini menjadi banjir terbesar di dunia, masuk ke top 3 teman-teman, sebagai banjir terbesar dan paling mematikan selama sejarah dunia. Gila ya. Itu tahun 1887, sebenarnya aku nggak bayangin gimana mengerikannya di tahun itu gitu ya teman-teman, kan nggak ada listrik, semuanya masih serba terbatas, dan mereka mendapatkan air bah yang kayak gitu, dan mereka tahu sebenarnya mereka itu nggak dekat, maksudnya mereka nggak ada di lingkungan pantai gitu, mereka bisa dengan air bah kayak gitu. Ya Allah. Oke, kita akan masuk ke banjir yang kedua, yaitu di tahun 1931. Pada tahun 1928 sampai 1930 diketahui pada saat itu di dataran Cina itu sedang mengalami kekeringan panjang, teman-teman. Jadi yang harusnya mungkin satu tahun itu ada 4 musim ya teman-teman, tapi kondisinya pada waktu itu di 1928 sampai 1930 kekeringan panjang terjadi selama sekitar 2 sampai 3 tahun ini. Lalu di periode selanjutnya yaitu tahun 1930 sampai 1931 diketahui bahwa kondisi cuaca pada waktu itu adalah musim dingin ekstrim, sehingga banyak sekali lokasi-lokasi yang dia membeku menjadi endapan-endapan air itu menjadi es, lokasi apa ya kayak lokasi-lokasi sungai itu juga banyak yang membeku dan lain sebagainya. Jadi kondisi iklim pada waktu itu sangat amat tidak terduga gitu ya teman-teman. Nah kemudian di akhir tahun 1931 ini terjadilah musim semi. Nah pada saat musim semi ini lokasi-lokasi yang awalnya itu merupakan lokasi beku gitu ya, misalnya merupakan dampak dari musim dingin tadi yang dia membeku, perlahan-lahan mereka mencair nih, dan es-es yang mencair ini mengalir ke hilir sungai Huanghe tadi, kan beku-beku nih. Nah, karena di musim semi itu bukan hanya kalau musim panas kan panas banget gitu teman-teman, tapi di musim semi ini kan kayak mulai hujannya kan di musim itu tuh. Ketika mulai terjadinya hujan itulah air-air atau lokasi-lokasi yang membeku tadi mulai mencair nih. Dan cairan dari es yang membeku di periode sebelumnya yang di 1930 sampai 1931 pertengahan itu, dia mengalir ke hilir dari Sungai Wanghe sampai kemudian mereka itu berkumpul di tengah teman-teman. Jadi menuju ke tengah perairan Sungai Wanghe ini. Nah awalnya lokasi tengah dari Sungai Wanghe itu biasanya punya 3 periode waktu di mana air itu tinggi gitu loh dari Sungai Wanghe itu, yaitu pada saat musim semi, musim panas, sama musim gugur gitu ya. Selain musim dingin tuh 3 periode ini. Tapi pada waktu itu di bulan Juni tahun 1931 diketahui bahwa terjadi banjir terus menerus pada daerah tengah Sungai Huanghe ini. Banjir kan dia terus menerus karena memang kondisinya cuaca lagi benar-benar gak bisa diprediksi pada waktu itu. Nah kemudian di bulan Julinya saat masuk ke musim panas diketahui bahwa terjadi pergerakan siklon yang ekstrim gitu ya teman-teman. Dimana di bulan Juli itu aja ada 9 siklon yang menghantam kawasan sungai pada waktu itu. Hal ini kemudian membuat kondisi air yang ada di sungai itu juga bukannya makin bisa terkendali ya teman-teman, tapi semakin hari juga semakin meninggi. Selain itu pada waktu itu kondisi musim gugur, lalu kemudian hujan yang juga lebat, yang awalnya harusnya
ketika musim panas itu bisa paling tidak menguap lah ya dan mengurangi debit air, dan ternyata itu tidak terjadi sampai kemudian hujan yang terus-menerus hadir sampai di bulan November ini membuat debit air di kawasan Sungai Wage pada waktu itu tidak bisa dikendalikan. Jadi bangunan tanggul-tanggul yang sudah dibuat dan dirancang untuk bisa menahan debit air, ya lama-kelamaan juga tidak bisa bekerja secara optimal. Sehingga di bulan November itulah terjadi banjir yang menenggelamkan setidaknya sekitar 180.000 kilometer persegi, atau kalau misalkan kita ukur gitu ya teman-teman, luasan ini tuh setara dengan Inggris dan setengah dari Skotlandia, segede itu teman-teman. Atau digambarkan juga seperti gabungan antara New York, New Jersey, dan Connecticut yang dijadikan satu. Jadi kayak 3 negara, wilayah bagian ini tuh dijadikan satu, itu adalah kawasan yang ditenggelamkan di banjir tahun 1931 ini. Hal ini nggak terjadi selama sebulan 2 bulan gitu ya. Diketahui bahwa sejak bulan Agustus, September, Oktober, November, banjirnya terjadi terus menerus gitu teman-teman. Memang bukan banjir yang langsung kayak tinggi bumi hangus, bukan melulu lantakan sampai ke bangunan tertinggi gitu ya. Tapi banjir ini terjadi secara terus menerus, dan pemerintah pada waktu itu meyakini setidaknya ada 25 juta orang yang terdampak dari banjir tersebut. Tapi banyak sekali sejarawan yang menyatakan setidaknya menurut mereka ada lebih dari 50 juta orang yang terdampak dari adanya banjir secara terus-menerus di tahun 1931 tersebut. Ilmuwan-ilmuwan yang pada waktu itu berusaha untuk menggali informasi lebih lanjut, banyak yang melakukan klaim gitu ya teman-teman. Beberapa ilmuwan di barat beberapa tahun kemudian mengklaim bahwa setidaknya 3,4 sampai 7 juta jiwa telah meninggal karena adanya banjir terus-menerus yang terjadi di tahun 1931 itu. Namun para ilmuwan-ilmuwan asli dari Tiongkok gitu ya, yang akhirnya meneliti jumlah dari korban pada waktu itu, menyatakan bahwa sebenarnya korban itu di sekitaran 150.000 di bulan pertama terjadinya banjir, dan bertambah dengan seiringnya waktu terjadi gitu ya, sampai ada salah satu sejarawan yang juga menyatakan ya sekitaran 450.000 orang yang meninggal di bulan pertama terjadinya banjir besar tahun 1931 ini. Selain itu, ketika kita ngomongin banjir teman-teman, maka yang merusak tuh kayak semuanya gitu kan teman-teman, mulai dari pertanian, ekonomi, politik, rumah gitu ya, apalagi korban jiwa dan lain sebagainya, dan itu dirasakan Tiongkok pada waktu itu. Paling tidak 15% dari tanaman gandum dan juga tanaman-tanaman yang lainnya diketahui pada waktu itu rusak di tempat-tempat terjadinya banjir. Terjadi guncangan ekonomi yang sangat besar di Cina pada waktu itu. Satu persatu orang mulai tumbang, kemiskinan di mana-mana, ketelantaran di mana-mana, kelaparan di mana-mana, dan itu adalah salah satu krisis besar yang terjadi pada bangsa Cina pada waktu itu. Saking mengerikannya kondisi di 1931 itu, diketahui bahwa banyak sekali orang yang karena tidak bisa makan, mereka memutuskan untuk memakan akar-akar pohon, rumput-rumput liar, bahkan tanah untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan bertahan hidup. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang rela menjual anak-anaknya untuk bertahan hidup. Dan yang lain yang mungkin tidak bisa mengakses akar-akar pohon tadi terpaksa untuk melakukan, mohon maaf ya teman-teman, kanibalisme untuk bisa bertahan hidup. Jadi aku nggak bayangin gimana chaosnya kondisi pada waktu itu, karena lokasi yang menjadi banjir itu kan luas banget ya teman-teman, sehingga bantuan kan mau datang juga nggak kayak sekarang yang gampang naik pesawat bisa sampai bantuannya gitu kan di 1931 waktu itu teman-teman, dengan kawasan banjir yang seluas itu. Dan dampak paling mematikan dari adanya banjir besar ini adalah terjangkitnya virus-virus atau penyakit-penyakit kepada seluruh pengungsi, karena ya sanitasi yang rusak, perpindahan yang sangat masif, lalu kemudian orang-orang ya dengan segala keterbatasan kondisi, kebersihan dan lain sebagainya, seperti malaria, disentri, kemudian virus-virus lainnya yang menjadikan korban di tahun 1931 ini
terlansir amat sangat banyak, teman-teman. Dan diketahui banjir itu pun bahkan mencapai ke titik daerah Wuhan dengan menenggelamkan setidaknya 82 mil lokasi yang ada di sana dengan mengakibatkan lebih dari 700.000 pengungsi yang sudah hadir sejak beberapa bulan yang lalu dari kota Wuhan itu juga kehilangan tempat tinggalnya. Dan diketahui bahwa Wuhan terendam banjir sebatas mata kaki sampai 3 bulan berturut-turut ke depan. Jadi itu posisinya adalah airnya itu bukan yang tinggi, teman-teman, tapi banjir itu tuh benar-benar terjadi selama berbulan-bulan. Maksudnya ya rumahku juga pernah banjir ya, teman-teman, kayak banjir sehari aja tuh rasanya kayak ya Allah, udah kan airnya juga nggak bersih gitu kan. Ini sampai 3 bulan ya Allah. Jadi, gimana chaosnya ya kondisi pada waktu itu. Dan dengan kondisi yang amat sangat chaos tersebut, diketahui bahwa orang-orang yang pada waktu itu masih berjuang bertahan hidup pada akhirnya satu persatu pun mulai menyerah, dan banyak sekali orang-orang yang akhirnya tumbang, yang sebenarnya bukan karena mereka mungkin tergulung air atau mungkin terdampak langsung oleh banjir itu, tapi lebih ke kondisi pasca banjir yang banjir itu terjadi selama berbulan-bulan. Dan pada akhirnya Cina berduka besar di tahun 1931 itu. Salah satu penyebab utama dari terjadinya banjir di tahun 1931 selain curah hujan dan juga kondisi iklim yang sangat amat berubah secara drastis adalah tanggul-tanggul yang sudah dibuat oleh mereka itu ternyata masih belum cukup kuat untuk bisa menahan kemungkinan terjadinya badai besar. Jadi tanggul-tanggul yang mereka buat ini banyak sekali yang hancur, banyak sekali yang rusak, sehingga warga juga tidak punya kesempatan untuk bisa mengungsi ke tempat yang lebih layak. Dari 1987, maksudnya kalau misalkan mungkin terjadi, belum mendalik sih, gitu, terjadi di tahun-tahun yang sudah ada kendaraan yang lebih cepat, itu mungkin proses evakuasinya juga bisa lebih mudah gitu ya teman-teman, dibandingkan di tahun 1931 itu. Dan banjir tahun 1931 ini juga merupakan salah satu banjir yang amat sangat dahsyat yang terjadi di dataran Cina. Tapi diketahui bahwa pada waktu itu setelah di tahun kelam 1931 terjadi banjir yang sangat tidak mengenakan, di tahun-tahun berikutnya Cina dengan amat sangat cepat berusaha untuk membangun kembali tanggul di kawasan Sungai Wangge itu agar tidak menjadi banjir-banjir yang selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke banjir yang ketiga, yaitu banjir di tahun 1938. Durasinya nggak terlalu jauh teman-teman dengan banjir yang kedua yaitu 1931. Namun ada fakta unik di tahun 1938 ini, yang mana pada waktu itu aku tidak menemukan artikel yang menyatakan apakah pada waktu itu memang debit airnya terlalu tinggi, atau curah hujannya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah diperhitungkan, atau iklimnya yang rusak lagi kayak tahun 1931. Tapi yang aku temukan justru banjir yang terjadi di tahun 1938 ini terjadi karena adanya penjebolan tanggul yang dimiliki oleh Cina pada Sungai Wangge pada waktu itu. Jadi di tahun 1938 ini diketahui ada perang nih antara Jepang sama Cina. Nah, salah satu hal yang diserang atau menjadi dampak dari perang antara Tiongkok atau Cina dengan Jepang ini di tahun 1930-an ini adalah tanggul-tanggul yang sudah dibuat oleh pemerintahan Cina pada waktu itu, sehingga tanggul-tanggul ini pun jebol dan membuat debit air yang ada di Sungai Wangge ini tuh melebar dan membuat terjadinya banjir pada waktu itu. Namun aku tidak menemukan jumlah kerusakan yang cukup besar pada tahun 1938 itu, karena memang dia bukan dari debit air yang terlalu tinggi dan curah hujan yang besar gitu teman-teman, tapi ya karena efek dari perang yang dilakukan tersebut. Namun diketahui ya Cina juga cepat dalam menanggapi hal itu, sehingga yang kan aliran sungainya panjang banget nih ya. Jadi mereka tuh kayak aliran sungainya itu ya kayak terputus di tengah, bukan terputus, kayak merembes gitu mungkin ya di tengah, karena tanggul-tanggulnya itu jebol, sehingga tanggul itu pun akhirnya diperbaiki kembali sekitar tahun 1940-an untuk kembali dimuarakan ke muara awalnya, yaitu di Teluk Laut Kuning tadi atau di daerah Bohai tadi. Oke, kita akan masuk ke upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Tiongkok China untuk menanggulangi badai
banjir ini di tahun-tahun yang akan datang. Kita tahu bahwa Cina merupakan salah satu negara yang maju gitu ya teman-teman, dengan sumber daya manusia yang amat sangat banyak. Jadi semua orang yakin bahwa apa yang terjadi dari Sungai Wangi ini membuat mereka banyak belajar gitu ya teman-teman, bahwa pembangunan masih harus dilakukan agar melindungi daerah negaranya gitu ya, sehingga kemudian banyak sekali pembangunan terjadi sampai puncaknya di tahun 1955 pemerintah menggalakkan sebuah program yaitu pembangunan 50 tahun, yang mana pembangunan ini berfokus untuk meningkatkan pengawasan dan juga pengendalian banjir di kawasan Sungai Kuning ini. Program ini mencakup pembangunan tanggul-tanggul baru, reboisasi di wilayah Loes, perbaikan dan penguatan tanggul-tanggul yang sudah ada, serta pembangunan bendungan untuk kemudian bisa mengendalikan aliran air di sungai tersebut. Dari bendungan ini gitu ya, mereka mengoptimalkan agar hasil bendungan tersebut bisa digunakan untuk menghasilkan listrik, digunakan sebagai perairan untuk irigasi, dan membangun yang namanya bendungan lumpur. Namun untuk bendungan lumpur ini memang masih ada beberapa aktivis lingkungan yang kurang setuju dengan adanya bendungan lumpur ini teman-teman. Dan diketahui juga ada masalah serius yang terjadi di Sungai Huanghe sampai hari ini, yaitu dimana diketahui setiap tahun selalu terjadi pendangkalan gitu ya. Jadi kayak ya sungainya itu mendangkal setiap tahunnya. Hal ini bahayanya adalah ya memungkinkan debit air itu lebih cepat untuk naik gitu kan teman-teman. Tapi diketahui bahwa dari tahun 1954 sampai hari ini Sungai Huanghe tidak pernah meluap lagi, dan harapan aku sih juga tidak meluap ya teman-teman, tapi tetap bisa menjadi sungai yang bermanfaat gitu loh untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi alhamdulillah sejak tahun 1954 sampai hari ini Sungai Huanghe atau Sungai Kuning yang ada di Cina ini tidak meluap lagi gitu ya teman-teman. Oke, jadi terhitung sampai hari ini Tiongkok berhasil gitu ya mengendalikan debit air yang ada di Sungai Huanghe tadi sebagai salah satu sungai terpanjang yang ada di lokasi mereka. Nah teman-teman, informasi hari ini tuh cukup seru untuk kita bahas karena emang sekarang juga lagi musim hujan juga ya. Tapi aku ingin menyampaikan pada teman-teman selalu jaga kesehatan, jangan sering hujan-hujanan, dan ayo kita peduli dengan lingkungan sekitar kita gitu ya teman-teman. Dan aku sampaikan juga mungkin untuk teman-teman yang tinggal di kawasan rawan banjir gitu ya, untuk selalu berhati-hati dan waspada dengan kondisi curah hujan yang terjadi di Indonesia saat ini. Oke, ini adalah informasi mengenai fenomena banjir terbesar dalam sejarah Cina atau Tiongkok gitu teman-teman. Oke, segitu aja video dari Yuri. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan tetap selalu meningkatkan kewaspadaan kita dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Oke, kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, boleh banget untuk di like videonya. Jangan lupa untuk komen ide dan saran-saran buat Yuri untuk video-video selanjutnya. Dan kalau teman-teman suka sama channel ini, boleh banget untuk di subscribe channelnya dan di klik tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau Uri upload video-video yang lain. Dan terima kasih sudah nonton. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum.